Laga antara Persib lawan PSS Sleman dalam lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-30 berlangsung menarik dan tensi tinggi. Iya, Persib yang berada dalam performa terbaik setelah meraih kemenangan atas Bali United pekan lalu memberi kepercayaan diri kepada pemain di malam tadi. Kemenangan akan membawa Persib semakin dekat kepada back-to-back juara musim ini. Selain itu, Persib akan amankan posisi puncak klasmen dan menjauh dari kejaran Dewa United yang di sore kemarin alami kekalahan dari Malut United. Di sisi lawan, PSSI Sleman, mereka ada dalam tren yang buruk. Selain ada di dasar klasmen, anak asuh Huistra alami kekalahan menyakitkan di pekan-pekan sebelumnya. Sebelum laga, pelatih PSS Sleman, Huistra, kantongi kekuatan Persib. Dirinya akan semaksimal mungkin bisa raih 3 poin demi menjauh zona degradasi. Iya, di laga yang krusial ini Persib menurunkan starting 11 terbaiknya. Pemain cedera mulai berangsur pulih. Di penjaga gawang ada Kevin Mendoza, kemudian di center back Bojan menempatkan duet Nick Kuipers dan Gustavo Franca. Untuk back sayap kiri ada Edo dan di kanan ada Kakang. Memasuki lini tengah Bojan memasang Matteo Kocijan, Mark Klok dan Tirone Delpino. Untuk sektor lini depan ada Beckham, Ciro Alves dan Rian Kurnia. Persib di laga ini memakai jersey kebanggaan berwarna biru, sementara PSS berwarna putih. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung tampil menyerang alias gaspol, sektor Beckham Putra maupun Ciro Alves menjadi andalan, namun pertahanan PSS dapat menggagalkannya. PSS yang membutuhkan poin tampil impresif sejak 10 menit awal berjalan, namun, justru Persib yang lebih menunggu beberapa kali menciptakan peluang. Persib mengancam lewat sundulan Nick Kuipers di menit 15 hasil tendangan bebas Mark Klok. Namun sundulannya masih bisa ditepis Alan. 2 menit kemudian giliran Matteo Kocijan hampir membobol kiper PSS. Namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang. Persib menuju 20 menit awal mendominasi permainan. Rapuhnya lini belakang PSS berhasil dimanfaatkan Persib Bandung yang beberapa kali menghasilkan peluang. Namun masih digagalkan kiper Alan. Akhirnya gol keunggulan lahir di menit 20 melalui sundulan keras Agus alias Gustavo. Berawal dari tendangan pojok, umpan cantik Mark Klok berhasil disambat Gustavo menjadi gol, Persib unggul, skor 1-0. Tertinggal 1 gol PSS keluar menyerang, namun pertahanan Persib terlalu tangguh dan bisa meredamnya. Hingga menit ke-40 tidak ada gol tercipta, Persib masih unggul hingga peluit babak pertama dibunyikan. Jika hasil ini bertahan atau bertambah, maka pekan depan Persib akan berpesta juara jika memenangkan pertandingan melawan Malut United. Hasil pertandingan ada di Tumbanil kami. Berita lainnya. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mengungkap halangan terbesar skuadnya juara Liga 1 Indonesia musim 2024-2025. Bojan Hodak menilai masalah terbesar Persib Bandung bisa tampil maksimal karena melawan tim yang berjuang bertahan di Liga 1 Indonesia. Dia menilai pertandingan melawan PSS Sleman pada lanjutan laga Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 akan menjadi tantangan berat, meskipun lawan berada di posisi 3 terbawah klasemen sementara. Menurutnya, laga seperti ini justru berpotensi sulit karena lawan pasti tampil habis-habisan untuk menghindari degradasi. Ini merupakan pertandingan penting karena pasti akan sulit bermain dengan tim peringkat 3 terbawah, karena biasanya kita akan menghadapi pertandingan yang tidak mudah, kata Bojan. Meski PSS Sleman dipastikan kehilangan 3 pemain pilarnya, Bojan menolak menganggap hal itu sebagai keuntungan bagi Persib. Dia menilai tim lawan tetap memiliki kedalaman skuad yang bisa mengejutkan. Saya yakin mereka juga punya 25 pemain. Jadi, siapapun yang main besok, mungkin akan tampil ekstra karena ingin menunjukkan kualitas agar bisa masuk ke tim utama. Jadi kita tidak bisa bilang apakah kehilangan 3 pemain itu jadi keuntungan atau tidak, ujarnya. Dirinya lebih memilih fokus pada kesiapan timnya sendiri. Dengan dukungan penuh dari supporter di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, ia berharap timnya bisa tampil maksimal dan meraih 3 poin penting. Sementara itu, sebelum laga, pemain Persib Mark Klok waspadai daya ledak PSS Sleman. Menurut Mark Klok, PSS tak bisa diremehkan. Sebaliknya, sebagai tim juru kunci klasemen sementara, mereka bisa saja meledak,
dan balik menghancurkan Persib Bandung. Mereka akan semangat untuk menang karena tidak mau degradasi, mereka pasti akan all out, kata Mark Klok. Kita juga akan all out karena setiap pertandingan sekarang adalah final buat kita. Kita harus secepat mungkin mendapat poin penutup, ungkapnya. Ia berharap kemenangan bisa benar-benar diwujudkan saat menjamu PSS nanti. Dengan cara itu, minimal Bobotoh akan tersenyum dan menyemai asa melihat Persib Bandung juara semakin dekat. Semoga kita bikin Bobotoh Persib Bandung senang untuk satu langkah lebih dekat ke target kita semua, jelas Mark. Berita lainnya. Pesan untuk Patrick Kluivert, pelatih Malut United, Jakob dan Jantje layak dipanggil ke Timnas Indonesia. Pelatih Malut United, Imran Nahumaruri, menilai dua pemainnya layak untuk membela Timnas Indonesia. Kedua pemain itu adalah Jakob Sayuri dan Jantje Sayuri. Menurut Imran, dua bersaudara itu menunjukkan penampilan terbaiknya selama membela Malut United. Terbukti Jakob Sayuri sudah mencetak 9 gol dari 24 pertandingannya bersama Malut United. Sedangkan Jantje Sayuri sudah mencetak 4 gol dari 28 penampilannya bersama tim kebanggaan Ternate itu. Biasanya, kedua pemain ini sering dipanggil ke Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Namun untuk sekarang ini, kedua pemain tersebut tidak lagi dipanggil ke Timnas. Kata Imran, kedua pemainnya itu sudah terus berusaha selama pertandingan dan latihan. Saya pikir mereka layak kembali ke Timnas Indonesia, akan tetapi pemilihan pemain itu tergantung dari pelatih kepala, kata Imran. Sebagai pelatih, tugas Imran hanya memberikan porsi latihan yang terbaik kepada anak-anak asuhnya, termasuk Jakob Sayuri dan Jantje Sayuri. Imran menilai selama ini kedua anak-anak asuhnya bekerja keras dengan sangat baik. Mental bertanding baik di dalam dan luar lapangan juga ditunjukkan oleh kedua mantan pemain PSM Makassar tersebut. Kini sudah sepatutnya, si kembar kembali lagi membela Timnas Indonesia. Saya hanya berusaha melatih, mengembangkan, dan membuat mereka senyaman mungkin, kata Imran. Peluang kedua pemain itu dipanggil ke Timnas Indonesia memang cukup sulit. Terlebih saat ini Timnas Indonesia diisi oleh pemain-pemain keturunan yang berkarir di Eropa. Meski begitu, tentu, masih ada peluang bagi Jakob Sayuri dan Jantje Sayuri membela Timnas Indonesia. Menarik dinantikan.